yang terakhir bro. Terakhir? Silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir itu tidak ada sampah di kolong meja dan mejanya tidak boleh ada yang mengok-mengok nih. Masih kurang rapi, silakan dibereskan. Yang masih mengok-mengok perempuan, bereskan, ayo. Sudah rapi dan tidak ada sampah? Oke, kalau tidak ada sampah berarti yang bikin pada hari ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, untuk materi, di materi sebelumnya kita akan mengulas kembali. Kita sudah mempelajari kalimat persuasif. Ada yang masih ingat kalimat persuasif itu apa? Coba ini kelompok Saskia apa? Kalimat untuk membujuk atau mengajak. Katanya apa aja seperti ayo, apalagi mari, apalagi yuk. Nah itulah kalimat persuasif. Nah di akhir pembelajaran ini, karena kalian besok sudah mau semester, kita akan membahas materi tentang surat menyurat. Nah, ada yang tahu surat menyurat itu apa? Coba Salsa. Menyampaikan pesan atau informasi. Menyampaikan pesan atau informasi. Boleh dilihat di buku LKS tuh. Oke, surat menyurat. Nah, pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, permintaan, pemberitahuan, atau laporan kepada pihak lain, baik perorangan maupun instansi. Nah, di zaman sekarang ini walaupun komunikasi sudah banyak dilakukan lewat telepon, media sosial, surat juga masih tetap digunakan terutama untuk keperluan resmi karena memiliki bukti tertulis yang jelas. Oke, lanjut. Nah, fungsi surat. Surat memiliki beberapa fungsi penting. Nah, ini yaitu satu, sebagai alat komunikasi tertulis. Untuk apa? Ada yang tahu? Yaitu untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Itu tadi yang disampaikan oleh Tania. Yang kedua itu sebagai bukti tertulis. Nah, untuk apa Bu? Surat dapat dijadikan bukti apabila terjadi suatu masalah atau kesepakatan. Oke, yang ketiga sebagai alat pengingat. Nah, apa itu sebagai alat pengingat fungsinya? Ada yang tahu? Enggak. Nah, sebagai alat pengingat yaitu isi surat dapat dibaca kembali jika diperlukan. Misalkan kelas 8A ini ada undangan turnamen dari sekolah lain. Nah, kalian lupa karena kalian punya suratnya, itu bisa menjadi pengingat kalian. Yang keempat sebagai arsip atau dokumentasi. Nah, ada yang tahu maksudnya apa? Maksudnya, surat dapat disimpan sebagai data atau dokumen penting. Yang terakhir, 5, sebagai pedoman kerja. Nah, maksudnya, dalam instansi, surat sering dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan. Lanjut. Nah, jenis-jenis surat. Pertama, surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk kepentingan pribadi. Ciri-ciri surat pribadi yang pertama itu menggunakan bahasa santai. Yang kedua itu tidak memiliki format baku. Yang ketiga biasanya ditujukan kepada teman, keluarga, atau kerabat. Misalkan ada yang bertanya, Bu, kalau surat pribadi itu apakah termasuk surat cinta? Termasuk, karena dia menggunakan bahasanya santai. Ciri-ciri surat resmi yang pertama itu menggunakan bahasa baku dan sopan. Yang kedua itu memiliki format yang lengkap. Yang ketiga itu menggunakan kop surat. Nah, ini bakal kita bahas nanti. Ibu punya contoh surat resmi. Nah, yang terakhir itu ada nomor surat dan stempel.
untuk memudahkan pencatatan surat. Yang ketiga, tanggal surat. Nah, menunjukkan waktu surat yang dibuat. Yang keempat, lampiran berisi jumlah dokumen atau tambahan. Oke, lanjut. Yang kelima itu perihal, yaitu berisi inti atau tujuan surat. Yang keenam, alamat tujuannya, berisi nama pihak yang dituju. Misalkan kalian mengirim surat ke si A, nah itu harus ada alamatnya. Biasanya alamat tujuan ini berada pada dalam surat pribadi. Betul. Yang ketujuh, salam pembuka. Nah, digunakan sebagai pembuka surat. Yang kedelapan, isi surat. Bagian utama yang menjelaskan tujuan surat. Isi surat biasanya terdiri dari pertama pembuka, yang kedua isi. Nah, yang ketiga penutup. Nah, bisa ada lagi nih, salam penutup nih. Bukan salam pramuka, salam penutup. Digunakan untuk mengakhiri surat dengan sopan. Yang 10, nama dan tanda tangan. Nah, berisi identitas pengirim surat. Oke, sampai sini paham? Ini lemes banget ini. Coba biar lebih seger lagi, kuat lagi, ibu punya ice breaking. Nah, ice breakingnya itu kalau ibu bilang tepuk 1, H, tepuk 2, Hu, tepuk 3, Shoo, bisa? Oke, saya semangat lagi ya. Boleh nih lelaki yang sekolah pasti dia sekolah. Siap? Oke, biar lebih seger lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, lanjut. Nah, di sini ibu punya contoh surat resmi. Karena di sini kalian sebagian ada yang organisasi intra madrasah atau sekolah. Ibu punya contoh surat resmi. Surat permohonan menjadi pemateri LPKS atau OSIS. Nah, kalian sudah belajar bagian-bagian surat itu apa aja. Yang pertama ada bab surat. Oke. Nah, tadi bab surat ini berisi instansi nama atau alamat. Bu, itu email untuk apa? Email untuk menghubungi pihak sekolah atau mempermudah pihak sekolah menghubungi seseorang. Nah, ini yang dinamakan konsul. Nah, tadi yang kedua itu ada nomor surat. Apa bu nomor surat? Nah, nomor surat itu ini biasanya berisi sudah berapa surat dikeluarkan, terus tahunnya berapa, dan dikeluarkan dari mananya surat ini, ya. Bu, itu untuk 11 itu apa? Nah, biasanya surat itu identik dengan sebuah, kalau misalkan organisasi itu angkatan. Jadi kalian itu angkatan berapa kirim surat ini? Paham ya? Yang ketiga itu ada lampiran.